Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi lain. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, aktivis hak asasi manusia, hari ini jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Haris dan Fathia menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Setelah menyandang status tersangka, Haris Azhar hari ini memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyatakan siap diperiksa meskipun kasus ini dianggapnya sebagai hal politis untuk membungkamnya. Haris juga mengatakan bakal membuat laporan polisi terkait dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Papua yang diduga terkait dengan Menko Marves Luhut Panjaitan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi termasuk ke Polda Metro Jaya tetapi tidak pernah ditanggapi. Sementara koordinator Kontras Fathia Maulidianti yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama datang sekitar pukul 12.45 dan jadwalkan diperiksa pada pukul 14. Fathia mengaku akan kooperatif dan siap menerima konsekuensi hukum termasuk jika ditahan oleh penyidik. Haris dan Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan atas video yang diunggah di akun Haris Azhar yang berisi dugaan Luhut bermain dalam tambang-tambang di Papua berdasarkan riset sejumlah organisasi. Pemirsa, pelaku penganiayaan anak kandung hingga tewas di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUD Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Tim dokter akan melakukan 3 tahap pemeriksaan kejiwaan, mulai dari pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, dan kecerdasan pasien. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes membawa Kanti Utami, pelaku penganiayaan anak kandungnya hingga tewas, ke RSUD Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Terduga pelaku akan menjalani serangkaian pemeriksaan kejiwaan. Pelaku yang berusia 35 tahun ini akan menjalani 3 tahap pemeriksaan kejiwaan, mulai dari pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, hingga kecerdasan pelaku. Saat ditanyai tim dokter, pelaku yang bekerja sebagai perias kecantikan namun terpaksa menganggur selama pandemi ini masih bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan, bahkan terkait kejadian 6 bulan lalu. Namun untuk mendapatkan hasil observasi pasien, pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan. Pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Faktor ekonomi, kalau pasien mengaku dia tertekan karena sejak corona usahanya bangkrut. Sebelumnya Kanti Utami tega membunuh anaknya sendiri. Anak keduanya tewas, sementara anak pertama dan anak bungsunya berhasil diselamatkan dengan sejumlah luka. Dan pemirsa, terkait kondisi kejiwaan pelaku, seorang ibu yang membunuh anaknya tersebut, kita akan diskusi bersama dengan Dr. Lahargo Kembaren, psikiater Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Selamat malam, dokter. Selamat malam Mas, selamat malam semuanya. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Dokter, terkait dengan kasus ini, sebenarnya sang ibu mengaku sudah puluhan tahun mengalami depresi. Sebenarnya apa indikasi yang bisa terlihat dari seseorang yang mengalami depresi hingga nekat berbuat hal seperti itu, dokter? Depresi adalah merupakan suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama, adanya gejala mood yang menurun, sedih, dan menangis. Yang kedua, kehilangan semangat dan gairah untuk hidup. Yang ketiga, kerasa energinya menurun sekali sehingga malas bergerak dan gampang untuk lelah dan capek. Kemudian disertai dengan berbagai gejala lain dari depresi itu, seperti gangguan pola tidur, gangguan pola makan, fokus konsentrasi yang terganggu,
merasa tidak punya masa depan, dan yang paling berat, gejala pada depresi itu ditandai dengan munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu adalah merupakan gejala-gejala dari gangguan yang kita sebut adalah depresi. Dan tidak jarang juga pada depresi yang berat bisa muncul halusinasi seperti mendengar suara-suara bisikan yang menyuruh atau berkomentar, dan muncul juga yang namanya waham atau juga delusi, yaitu keyakinan, ide dan pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Depresi ini adalah merupakan gangguan medis yang tentunya perlu dikenali. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia 2 tahun pandemi ini melakukan suatu swab periksa masalah psikologis secara online, dan kami dapatkan pada 75% masyarakat yang mengikuti swab periksa tidak mengalami masalah psikologis. Dan masalah psikologis yang muncul itu salah satunya adalah depresi ini, selain gangguan kecemasan atau ansietas dan trauma psikologis. Dan yang paling berat, kami mendapatkan suatu informasi data, yaitu ada 85% itu masyarakat yang mengalami depresi sudah punya pikiran, keinginan, tidak ada lagi harapan, ingin mati saja, ingin melakukan tindakan-tindakan untuk bunuh diri. Ini adalah merupakan suatu potret masalah psikologis yang terjadi di masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Baik. Untuk menganalisa seorang pasien yang mengalami depresi berat seperti ini, tes seperti apa yang biasanya dilakukan oleh tim dokter? Untuk menilai seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak, termasuk salah satunya adalah depresi, maka seorang psikiater itu akan melakukan pemeriksaan psikologi secara menyeluruh. Yang pertama akan dilakukan wawancara psikiatri yang sistematis untuk melihat seperti apa tanda dan gejala, keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien ini, sekaligus juga melihat riwayat kehidupan sebelumnya, hal-hal yang mungkin menjadi stresor atau trigger dalam kehidupannya. Yang kedua, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, salah satunya dengan melakukan tes psikologis dan profil kepribadian, dan juga mungkin kecerdasan gitu ya, untuk kemudian melihat secara lebih lengkap nih sebagai suatu data penunjang dari wawancara psikiatri terstruktur yang sudah dilakukan. Setelah itu barulah akan dilakukan penegakan diagnosis. Setelah diagnosisnya ditegakkan, kemudian kita akan memberikan terapi yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Bisa jadi itu adalah psikofarmaka atau obat-obatan, ada juga psikoterapi, terapi dengan berbicara, atau rehabilitasi psikososial untuk membantu pemulihan orang yang mengalami gangguan jiwa ini, termasuk pada mereka yang mengalami depresi. Baik, Dokter Argo, jika kita melihat konteks kasus ini, dokter, seorang ibu tega menggorok begitu anaknya sendiri dengan alasan bahwa tidak ingin menderita lagi, agar anaknya ini tidak menderita. Bagaimana Anda melihat kondisi kejiwaan dari ibu ini? Sebagai seorang psikiater, kita tentunya perlu melakukan pemeriksaan secara langsung, sehingga yang akan sangat berkompeten adalah teman sejawat psikiater yang melakukan pemeriksaan langsung kepada ibu ini tentunya. Tetapi dari tanda dan gejala tadi, memang kelihatan ada perubahan ya pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Itu merupakan indikasi adanya suatu gangguan kejiwaan yang tentunya perlu diperiksa dulu secara lebih menyeluruh. Kalau memang ini adalah suatu gangguan kejiwaan, memungkinkan saja adanya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, karena setiap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, itu merupakan suatu indikasi untuk dilakukan pendalaman terhadap kondisi psikologisnya. Ada beberapa hal yang memungkinkan munculnya perilaku kekerasan tersebut ya. Yang pertama mungkin adalah faktor genetik, memang yang bersangkutan punya faktor genetik melakukan kekerasan. Yang kedua, faktor medis juga jangan dilupakan gitu ya. Mungkin ada gangguan di otak, pernah ada jatuh atau ada infeksi yang menyebabkan kemampuan dia untuk kemudian menahan diri tidak melakukan perilaku kekerasan bisa terganggu. Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang juga bisa harus dipertimbangkan di sini, karena itu pun memungkinkan seseorang melakukan perilaku kekerasan. Dan yang setelah itu semua bisa disingkirkan, barulah kita mulai melihat nih, apakah ada gangguan-gangguan kejiwaan yang bisa juga berpengaruh terhadap munculnya perilaku kekerasan. Contohnya pada gangguan depresi berat,
dengan ciri psikotik, skizofrenia, gangguan bipolar misalnya, atau model gangguan kepribadian, itu pun bisa juga memicu seseorang untuk memunculkan perilaku kekerasan yang kita lihat seperti sekarang ini. Baik, dokter, satu pertanyaan terakhir, jika memang kita menghadapi anggota keluarga yang mengalami indikasi-indikasi seperti yang dokter sebutkan tadi, seperti apa peran keluarga untuk mensupport dari anggota keluarga tersebut agar memang kejiwaan dan juga depresinya minimal bisa diminimalisir? Ya, benar sekali Mas. Jadi penting sekali peran keluarga dan orang-orang terdekat ya untuk bisa mengenali tanda dan gejala. Ketika kita melihat ada seseorang yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya, kita perlu hadir di samping mereka. Kemudian ketika mereka kemudian menceritakan apa yang dikeluhkannya, kita lakukan validasi dulu. Oh iya ya, kamu merasa sedih ya, kamu merasa marah, kamu kecewa dengan keadaan ini. Kita validasi apa yang mereka rasakan. Kemudian kita bantu dia memventilasikannya, bagaimana dia mengekspresikan perasaan yang tidak nyaman tersebut. Kemudian kita ajarkan juga berbagai teknik-teknik untuk meregulasi emosinya, misalnya dengan teknik nafas dalam, teknik relaksasi otoprogresif, memodifikasi pikiran gitu ya, dan atau berbagai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung proses pemulihan mental emosionalnya yang terganggu pada saat itu. Tapi kalau itu semua sudah dilakukan tapi tidak memberikan suatu hasil untuk perbaikan gejalanya, jangan ragu-ragu, segeralah konsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, perawat jiwa, psikolog, pekerja sosial, konselor. Mereka semua punya kompetensi untuk membantu pemulihan orang yang mengalami gangguan jiwa. Baik, artinya memang peran keluarga terdekat ini penting ya, khususnya untuk membantu emosional keluarga terdekat agar tidak depresi. Terima kasih Dr. Argo sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, setelah ketersediaan minyak goreng kemasan cukup meski dijual dengan harga mahal, kali ini minyak goreng curah mulai susah dicari. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut.